karena saya sering dipromosiin sama kakak saya, sama teman-temannya, saya dapat orderan lah. Oke. Nama bandnya tuh Speed Kill kalau nggak salah dulu. Speed Kill. Speed Kill. Alirannya metal juga. Metal. Biar agak tegas sedikit, jadi Invader aja deh gitu. Bahkan sampai ke mancanegara juga Nama itu ya? nama itu. Nah, terus mungkin pertama dapat order dari luar tuh gimana tuh ceritanya tuh? Pertama tuh ribet ya Pak, karena nggak tahu nih harus ngapain nih, karena dapat orderan dari luar negeri gitu. Saya dapat orderan tuh dari luar negeri, ingat dari Austria tuh. Austria, oke. Austria. Sama band metal juga. Saya dapat juara Hammer Sonic di Jakarta. Itu festival terbesar di Asia. Terbesar. Tetap di jalur dark ini ya? Iya Pak, karena masih banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai gitu Pak. Halo Arsnesia, di sini kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan bertemu dengan para narasumber yang luar biasa untuk berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan tamu kita kali ini seorang yang luar biasa, alumni dari Ars University, yang lulusnya belum lama tapi sudah punya portfolio yang luar biasa, banyak mendapatkan pekerjaan bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari mancanegara. Kita sambut Kang Irfan Septiadi. Halo. Kumaha watosna Kang? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, baik ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ini Arsnesia semua, Kang Irfan nanti akan berbagi cerita banyak hal-hal yang luar biasa. Kita tunggu dulu ya. Kita siap-siap dengar ceritanya yang keren-keren. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, Sistem Analis, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are Yes, you are.
Oke, Arsnesia semuanya, kita lanjutkan lagi pertemuan kita dengan Kang Irfan. Nah, Kang Irfan, kita ngobrol santai aja ya. Siapa? Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, saya undang Kang Irfan buat cerita masa kecil lah sebelum kuliah gitu ya. Tinggal di mana dulu, SD, SMP, SMA mungkin di mana, terus pengalaman-pengalaman yang unik-unik apa? Unik. Banyak sih Pak. Banyak ya. Nah, setelah itu nanti cerita kuliah, kerjaan, dan terakhir nanti segmen terakhir Kang Irfan akan saya minta buat kasih masukan buat adik-adiknya yang masih kuliah. Nah, sekarang cerita masa kecil dulu nih. Mangga, gimana? Cerita masa kecil Pak. Dari kapan nih Pak? Dari bayi? Kalau masih ingat boleh bayi. Lupa sih kayaknya. Nah, yang ingat aja. Dari kecil ya. SD udah punya hobi gambar sama kayak sekarang? Dari kecil teh aku teh buraong menurutnya Pak ya. Buraong? Bahasa Sunda tuh Kenapa buraongnya, misalnya gimana contohnya tuh? nyangkut di kabel. Nyangkut di kabel. Nyangkut di kabel. Ah, gimana ceritanya bisa nyangkut di kabel? Nyangkut di kabel gara-gara sering naik pohon tuh. Oh, oke. Nakal, ketahuan sama yang punya. Oke, terus? Mau lari karena di atas pohon, kepaksa loncat, ternyata di bawah ada kabel. Nyangkut dari leher. Tapi Mungkin lehernya masih ada selamat. sekarang ya? Nggak ada sih Pak bekasnya. Karena kabelnya juga emang lumayan gede lah. Kabel gede gitu. Oke. Emang ya lumayan nakal lah waktu itu. Ngambil buah-buahan di pohon orang lah. Punya tetangga. Itu ada kaitannya sama hobinya sekarang nggak? Kayaknya jauh sih apa ya? Jauh ya. Jauh banget sih. Terus kapan tuh mulai jadi hobi yang keren-keren sekarang seperti sekarang ini tuh? Kalau hobi gambar tuh, jadi awalnya dari TK tuh saya sering liatin kakak saya bikin gambar di apa? Di pintu rumah atau di tembok lah. Maksudnya anak-anak zaman dulu tuh atau di binder lah Pak. Oke, iya. Di binder emang dulu tuh kakak sering gambar apa? Kepala. Tapi pangrok gitu Pak. Cuman lehernya doang, hidungnya mancung. Kayak toko wayang tuh Semar sih, Semar. Petro. Dawala. Dawala ya kalau baca Yang ini mah. hidungnya panjang tuh. Ya, ya. Kayak gitu. Dari situ sih Pak mulai tertarik buat ke gambar gitu. Emang mulai sering ngikutin lah. Coret-coret, terus apa? Neplak apa sih? Ya. Niru lah dari buku gambar terus kita gambar ulang. Kan itu dulu tuh waktu SD ada pelajaran apa ya, lupa lagi, waktu gambar gitulah, penjas-kes gitu. Saya suka nilai bagus. Paling Terus, bagus, paling bagus. Jadi emang dari kecil udah kelihatan bakat gambarnya ya? Kebakat Pak, karena nyontek itu. Nyontek, Nyontek dari buku gambar, kita gambar lagi. Dapat nilai bagus tuh dari SD. Oh gitu. Tapi emang kakak senang gambar, kalau orang tua juga, bapak gitu, emang pelukis atau bukan? Nggak tahu sih Pak, kalau turunan seni sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada banget. Cuman nggak tahu kenapa anak-anaknya tuh suka banget sama yang namanya seni. Jadi kakak, Irfan, terus Kakak suka gambar, terus saya suka gambar, terus ada adik saya yang paling kecil. Oke. Dia juga kadang sampai sekarang masih suka datang ke kamar untuk ikut-ikut gambar. Tapi kebanyakan joget sih Pak, TikTok. Gitu. Selain gambar TikTok ya. Iya. Jadi yang tadi tuh mulai seneng gambar mulai SD ya? Dari SD Pak. Oke. Senang gambar tuh. Cuman lebih fokus ke karir tuh sekitar 2013 akhir ya kalau nggak salah. Itu apa, SMA? Itu SMA. Oke. Dari SMA. Udah mulai apa, ikut kejuaraan atau malah udah dapat project-project gambar gitu, order SMA itu? Nah, itu tuh 2003. Jadi awalnya gini Pak. Gimana? Karena kan saya dari dulu sering bikin gambar-gambar lah. Ya walaupun
saya udah lupa gambarnya kayak gimana, tapi yang pasti emang cukup sering lah. Nah nggak awal sih, pokoknya 2008 tuh saya penasaran banget sama yang namanya Tragedi AACC di Bandung. Itu konser musik metal tuh yang menewaskan 11 orang tuh. Oh, yang di Jalan Braga? Ya, yang di itu. bekas bioskop itu dulu. Ya, Oke, di Majestic tuh sekarang. Iya, Majestic. Ya. Awalnya sih, saya penasaran dari situ. Ini apaan sih? Maksudnya kok itu masih SMA ya? Atau itu masih SD ya, udah masih lama SD. banget itu. Ini apa sih maksudnya bisa sampai orang meninggal 11 orang lagi gitu kan. Nah dari situ saya mulai cari tahu, ya ala kadarnya lah anak SD gitu, penasaran sama kakaknya, nanya-nanya aja sih. Nih ini tuh musiknya kayak gini nih, terus pokoknya kakak tuh banyak cerita lah tentang musik apa itu. Tentang tragedi itulah. Karena kebetulan kakak sama teman-temannya tuh dulu sempat ikut datang lah di ikut nonton itu? Ikut nonton di konser itu dulu. Tapi bukan pas waktu kejadian itu ya? Pas kejadian malah Pak. Alhamdulillahnya selamat, pada selamat tuh mereka. Oke. Dari situ sih awal suka ke apa ya? Ke arah seni gitu ya? Desain-desain yang serem lah, katakanlah gitu. Emang desain-desain yang gak lazim lah. Dari situ awalnya. Karena gara-gara penasaran terus dicari, saya buat lah desain-desain yang serupa. Sama itu juga masih nyontek. Desain yang ada saya bikin ulang. Gitu. Awalnya dari 2009 saya bikin terus, dan akhirnya 2013 karena saya sering dipromosiin sama kakak saya sama teman-temannya, saya dapat orderan lah. Waktu itu 2013 dari orderan pertama tuh dari orang Jakarta. Nama bandnya tuh Speed Kill kalau nggak salah dulu. Speed Kill. Alirannya metal juga. Ya, dari situ sampai sekarang. Jadi tetap konsisten dengan aliran ini ya? Tetap konsisten, Pak. Metal. Istilahnya apa tadi? Dark art ya? Oke, ini saya perlu ceritakan ke Arsnesia semua ya. Jadi Kang Irfan ini karyanya luar biasa. Nanti bisa dibantu ini ya buat tim. Ada gambar-gambarnya Kang Irfan, dimunculin lah ya di sini ya. Oke, lanjut lagi setelah itu. Dapat order dari mana lagi tuh? Nah dari situ mulai mulai tambah semangat tuh setelah dapat orderan. Wah ini saya harus lebih ekstra lagi nih supaya dapat uang nih. Kan karena dulu waktu SMA tuh jajan masih minta, sedangkan dulu orderan pertama tuh cuman 150.000 dulu. Tapi lumayan gede lah. Iya, tahun itu kan? Tahun itu buat saya gitu Pak, 150.000. Harus lebih ekstra lagi nih supaya saya bisa dapat yang lebih besar nih. Gimana caranya nih gitu kan, saking semangatnya. Terus aja tiap hari ngegambar, pulang sekolah, bahkan di sekolah saya sering liatin ke teman-teman, nih saya bisa gambar kayak gini nih gitu. Jadi singkat tapi Pak gini, saya pernah dibayar 25.000. Padahal sebelumnya dapat 150 ya? Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? 2014 saya pernah dibayar 25.000 karena saya nggak tahu sih dulu itu pasarnya kayak gimana. Yang pasti ketika saya buat desain tuh, setelah saya buat desain terus kita ngobrol masalah si cuan itu, ternyata saya cuman bisa dapat 25.000. Saya belum tahu tuh awalnya cara ngobrol sama klien. Pokoknya banyak hal ya yang gitu-gitu. Sampai habis dibayar 25.000 saya aduh, kemarin aja 150, kok sekarang 25.000 gitu kan. Bingung juga nih kenapa nih.
Tapi emang konsepnya berbeda sih Pak. Itu tuh lebih ke clothing. Beda sama yang sebelumnya kan itu band ya. Ini ke clothing waktu itu. Saya sempat apa ya? Ternyata nggak ada duitnya nih. Oke. Males gitu kan. Ternyata saya kerja banyak, kerja capek, cuman dibayar 25.000. Waduh. Jadi setelah itu terus berhenti atau terus gambar lagi? Setelah itu sempat berhenti Pak, sempat malas. Karena apaan sih 25.000 gitu kan, mending minta aja sama orang tua. Terus mulai masuk lagi, semangat mulai lagi, masuk gimana lagi tuh? Setahun lah kalau nggak salah ya Pak. Dari situ mulai males ngapa-ngapain yang berurusan dengan gambar gitu, desain lah ya. 2015 mulai lagi tuh saya bukan join sih, lebih di istilahnya kontrak lah kalau kata ini ya, di kontrak sama kontrak brand, khusus buat bikin ya, gambar sama band di mana tuh dulu? Brand di Ujung Berung dulu. Oke, rock juga? Mario Bak. Metal juga sama? Metal tapi nyeleneh Pak. Jadi nyeleneh aja lah, misalkan kayak Jurassic Park diganti jadi Jurassic Punk gitu. Oh, dipleset-plesetin. Dipleset-plesetin. Jadi kontrak berapa lama dulu? Kalau kontraknya cuma setahun sih Pak. Tapi terus cuman berhubungannya sampai sekarang masih sama mereka gitu, urusan desain, koneksi, banyak lah gitu sama mereka. Nah, nama Irvander juga Pak itu, sama saya itu terinspirasi gara-gara plesetan itu. Plesetan dari apa tuh? Dulu saya tuh ngerjain desain Pink Panther diplesetin jadi The Punk Panther. Wah, jadi saya tuh kepikiran, wah nama saya keren juga nih buat Instagram, namanya jadi Irvander gitu. Cuman setelah saya diganti, cuma Irvander ya, tapi agak melendoy gitu Pak, melendoy. Gimana ya kalau biar agak tegas sedikit, jadi Irvander aja deh gitu. Nah dari situ sampai sekarang si Irvander tuh nama itu karena proyekan si The Punk Panther itu. Plesetan lah, plesetan gitu. Dan ke bawah sampai sekarang. Ke bawah sampai sekarang, bahkan sampai ke mancanegara juga. Nama itu ya? Nama itu. Nah, cerita mancanegara, boleh cerita nggak nih ke Arsnesia? Gimana awalnya bisa terus, mungkin pertama dapat order dari luar tuh gimana tuh ceritanya tuh? Pertama tuh ribet ya Pak, karena nggak tahu nih harus ngapain nih, karena dapat orderan dari luar negeri gitu. Saya dapat orderan tuh dari luar negeri, ingat dari Austria tuh. Austria, oke. Austria. Sama band metal juga. Saya dapat orderan tuh jam 4 subuh. Karena waktu sana kan masih jam berapa? Kurang 6 jam lah, kurang lebih ya, kurang 4 atau 5. Pokoknya jam 4 subuh saya dapat orderan, disuruh bikin desain itu waktu 3 jam. Oke. Saya nggak tahu kenapa tuh. Itu lewat 3 jam. Fiverr juga? Udah di Fiverr atau yang bulan lain? Itu 2016 tuh masih lewat Instagram sih dulu. Instagram lah. Lewat Instagram langsung. Dia ya? mereka DM saya gitu, minta buatin desain orang tua nakal lah mereka sebutnya gitu. Tapi hati mereka tuh sangat muda gitu. Menolak tua lah. Oke. Tapi waktunya cuma dapat 3 jam. Langsung dikerjain atau gimana tuh? Langsung dikerjain aja, walaupun saya ngantuk ya, karena dapat pertama nih dari mancanegara nih, saya paksain aja lah walaupun ngantuk ya, bikin kopi segala macam lah, sampai jadi pun mata saya gini aja Pak. Sambil ngantuk, sambil ngomong bahasa Inggris yang saya nggak ngerti dulu gitu. Itu ngomong ini segala. Chatting atau langsung telepon dia? Dulu chatting. Oke. Nah kalau sekarang ada apa yang suka nelpon, cuman nggak pernah diangkat.
Karena saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris langsung. Biasanya cuma di chat karena translate. Orderan pertama itu langsung diterima atau ada revisi-revisi atau gimana tuh? Dalam waktu 3 jam tadi? Alhamdulillah dulu langsung di ACC tuh Pak tuh. Dulu masih manual. Pakai kertas HVS dulu. Padahal orang lain udah kertasnya udah bagus-bagus. Saya masih di HVS. HVS terus langsung di scan, langsung masuk Photoshop, edit, kirim ke mereka, mereka suka, ya udah bayar. Nah, cuman dulu saya nggak punya alat transaksi digital ya Pak, boleh sebutin kan? Boleh. PayPal itu kan PayPal, Pak. ya. Saya nggak punya tuh, karena saya nanya dulu tuh, aduh ribet nanya-nanya. Tapi ternyata nggak juga sih. Iya. Karena dulu mungkinnya Pak nggak tahu. Dulu tuh saya bayar pakai WU, Western Union. Malah lebih ribet mungkin ya. Ternyata malah lebih ribet. Kasihan juga ke klien buat kita mereka, atau kasihan juga ngambil cukup ya. pusing lah. Belum potongan dulu tuh. Tapi alhamdulillah cukup gede sih Pak dulu. Awal tuh saya dapat order $80. Berarti bukan 25.000 lagi ya? Bukan. Udah $80. Dan $80 Itu dulu. pertama tuh ya? Pertama. Dari situ balik lagi tuh rasa penasaran, wah saya harus ekstra lagi nih supaya dapat orderan dari luar negeri. Sebentar, itu udah kuliah atau belum itu? Itu belum. Belum kuliah, masih SMA ya? Belum. Oke. Terus? Baru lulus lah Pak. Oke. Baru lulus SMA. Dari situ terus aja. Nah, terus gambar sih, nggak pernah Nggak pernah berhenti lagi? Nggak pernah berhenti dari situ, dari 2016 itu. Bahkan sampai saya tuh pernah dibilang jadi gini Pak. Lucunya dulu tuh saya masuk komunitas ilustrasi metal gitulah, namanya Illuminator School. Illuminator School. Oke. Di Bandung tuh. Itu tuh awal, pokoknya sebelum saya dapat orderan tuh. Sebelum yang dari Austria itu? Dari Jakarta tuh. Pokoknya sebelum itu saya tuh masuk situ. Terus niatnya sih belajar. Emang belajar sih Pak. Maksudnya banyak teman-teman di sana tuh lahir artis-artis hebat lah sampai sekarang gitu. Saya tuh banyak belajar dari situ. Saya tuh coba bikin. Emang saya emang gak nyambung juga di sayanya sih awalnya. Mereka yang serem-serem, saya bikin gelas. Padahal udah jelas komunitasnya namanya itu. Langsung komen tuh banyak banget. Dia komen, iya teh manuk, iya teh naon itu teh. Wah, dari situ mulai, aduh, salah ini mah, salah desain. Jadi dari situ mulai bebenah awal tuh, karena dari kalau balik lagi ke belakang tuh banyak terinspirasi dari si komunitas itu. Selain musik metal ya Pak, dari komunitas itu banyak belajar juga sih dari sana. Gitu Pak. Terus yang mulai kuliah tuh gimana tuh? Bisa milih ke sini atau gimana tuh? Kuliah tuh awalnya sih nggak mau ya Pak, karena udah enak kerja, dapat proyekan banyak. Proyek gitu Pak. Dulu tuh awalnya nggak mau, cuman dulu almarhum mamah tuh maksa. Aduh si AA tuh lulus, piraku maneh mau sekolah sudah. Gitu bilangnya teh. Ya udahlah, saya kuliah, milih cari, dapatlah di sini gitu. Dah dari situ karena saya fokus kuliah, jadi gak kepegang tuh. Sempat berhenti proyekan itu? Ya sempat nggak terlalu intens lah ngerjain proyek-proyek itu. Cuman paling dari sebulan cuman bisa 1 desain. Lumayan lah ya, tapi kan masih sebulan 1 masih ada kan? Iya Pak, karena saya tuh tiap hari nggak pernah megang pensil lah dulu. Sama kertas pasti aja. Bangun tidur sampai tidur lagi pasti sama kertas sama pensil dulu tuh sebelum kuliah. Nah pas masuk kuliah itu udahlah nggak kepegang.
karena awal-awal banyak tugas kan Pak. Wajib ngeri gini nih kuliah ternyata tugasnya, tapi cukup relevan lah. Maksudnya dengan tugas-tugas wah asik juga nih. Karena kan saya jurusan DKV juga tuh, banyak ilmu yang didapat lah. Dari software, dari apa cara bicara saya dengan klien, banyak hal lah Pak, dari segi manajemen terutama. Iya, Banyak penting itu didapat ya. gitu dari apa masa kuliah itu. 2018 tuh saya mulai aktif lagi tuh Pak. Ngambil proyek-proyek. 2018 itu mah maksa banget. Maksudnya nyari gitu? Maksa nyari project? Maksa nyari proyek. Oh, karena dulu tuh aku tuh punya apa ya? Punya mimpi, aduh saya tuh pengen bikin desain buat si ini nih. Gimana caranya ya gitu. Misalnya saya main ke sana kemari cari link gitu. Sampai akhirnya saya bisa masuk ke sana. Sampai sekarang pun masih apa ya? Masih ada lah yang di situ. Dari 2018 dari 2018 tuh saya mencari link buat dapetin itu. 2019 akhir saya dapetin itu gitu. Karena saya boleh cerita nggak itunya tuh apa? Itu brand Pak. Oh brand, Brand. jangan Karena, ya, jangan disebut ya. Jadi saya tuh sangat apa ya, mengidolakan brand itu band Burger Kill di Bandung. Oh iya. Sangat suka Iya, banget. iya. Sangat. Oke. Awalnya tuh pengen banget ngedesain buat band itu. Dan terkabul? Enggak, malah sampai Oh, enggak. sekarang buat band itu. Oh tapi Dapatnya brandnya dari personil si band itu. Oke. Namanya Hellfrog. oh itu yang ngedesain Kang Irfan? Dari akhir 2019 sih Pak aku. Cuman sekarang udah masih berhubungan, cuman desainnya di rolling sama yang lain gitu. Jadi nggak semuanya sama aku gitu Pak. Cukup apa ya, cukup bangga lah gitu bisa ngerjain desain buat brand idola gitu lah Pak. Cuman ya sampai sekarang sih buat yang utamanya belum nyampe. Tapi masih berusaha terus itu kan? Masih tetap berusaha, harus sih. Jangan pernah apa ya, nggak boleh ngeluh lah sedikit gitu. Yang ngeluh pasti ada sih Pak, cuman harus tetap bangun lah gimana caranya kita dapetin sesuatu gitu. Oke, nah terus ini selama kuliah dalam ngedapetin proyek-proyek Irfan sendirian atau kadang-kadang sama tim juga? Dari dulu aku sendiri sih Pak. Oh selalu sendiri? Aku sendiri. Kalau sama tim tuh aku suka pusing. Oh. Suka pusing. Disuruh kerja di kantor juga saya nggak pernah mau. Karena nggak mau aja. Maksudnya nggak bisa kerja banyak orang gitu Pak. Dari apa di sekitar saya gitu. Saya maunya sendiri. Desain apa sendiri ya? Iya gitu. Jadi proyek-proyek baik di dalam maupun luar negeri juga kerjain sendiri. Kerjain sendiri Pak. Oke. Gitu. Iya. Nah terus selama kuliah apa yang ini? Ada yang lucu nggak atau yang berkesan gitu? Paling mistis Pak. Di kampus ini? Di kampus ini. Apa ya? Yang lucu masih karena saking banyaknya Pak. Saya tuh lupa lagi, tapi yang paling ingat teh saya tuh nggak bisa pulang karena gerbang udah dikunci. Karena gitu. terlalu malam. Karena dulu bikin acara lah sampai subuh. Gerbang udah dikunci. Ngebangunin satan tuh udah pada tidur, kasihan juga gitu. Mau nggak mau harus jadi naik. tidur. Oh akhirnya naik pagar juga. aja. Oke. Kalau nggak salah pas selama kuliah itu juga ada satu prestasinya Kang Irfan ya yang apa? Ikut lomba G20 itu setelah lulus atau sebelum lulus itu? Yang G20 itu? Yang G20 itu titik penghabisan Pak di kampus. Oh, hampir lulus. Hampir lulus. Nah, boleh cerita nggak kira-kira gimana tuh Jadi prosesnya? gini, dulu tuh
Saya sering ikut perlombaan lah buat apa ya? Istilahnya cari nama lah apalah. Ya, sambil nge-upgrade skill kita lah sampai mana nih. Kalau sendiri mulu tuh kayaknya aduh kurang nih atau selalu merasa udah cukup. Makanya saya selalu ikut perlombaan supaya upgrade gitu Pak, sebagai batu loncatan lah. Paling nggak naruh nama lah ya kalau ya, gitu kan. Kayak gitu. Jadi dulu sebelum kuliah saya dapat juara Hammer Sonic di Jakarta. Itu festival terbesar di Asia. Terbesar di Asia. Terbesar di Asia. Mereka ngadain Artwork Challenge tuh. Dengan tema semangat baja kami. Gitu dulu 2000 itu sebelum kuliah tuh Pak tuh. Sebelum kuliah dapat itu. Menang juara berapa tuh di situ tuh? Pokoknya saya masuk jadi juara aja lah Pak, nggak ada 1, 2, 3. Oke, masuk sekian besar lah gitu ya? Ya, pokoknya itu paling enak lah. Maksudnya paling enak, datang dibayar, tidur disediain, nonton konser gratis. Ya konsernya dulu waktu itu teh Megadeth gitu kan dari Amerika. Pas Megadeth ke Indonesia, ke Jakarta. Terus ngelukisnya di situ juga? Enggak, kita di Bandung challenge-nya. Pemenangnya diundang? Pemenangnya diundang ke sana. Itu cukup enak lah waktu itu. Dari situ sering ikut perlombaan lah. Mungkin yang lebih bergengsi itu Hammer Sonic, terus Extreme Speed, sama yang kemarin tuh yang G20, G20 itu paling bergengsi itu 3 itu. Nah waktu itu tuh yang G20 itu gimana ya, kan karena dulu tuh dapat saran tuh suruh ikutan sama Pak Panji, ikut lomba tuh bertiga sama Abdul Rojak sama Gayanti, suruh ikutan. Ya, ayolah kita ikutan tuh bertiga, mereka berdua yang cari ide konsep, saya yang eksekusi gambarnya gitu. Sampai selesai lah. Ya cukup bangga lah dapat juara walaupun sebagai juara favorit gitu ya Pak ya. Ya, tapi kan udah masuk kelompok juara tuh kan. Dan lagi momennya pas ya. G20 Indonesia pegang presidensi G20 dan dari kita ikut masuk di lomba itu. Itu gambarnya gimana? Boleh ceritain temanya apa? Jadi temanya tuh dulu tuh si G20 teh ngasih 3 tema Pak. Yang pertama kalau yang bangkit bersama. Oke. Apa ya lupa lagi, pokoknya 3 lah. Iya. Kita deskripsiin tema itu. Jadi visual barong. Kita sama anak-anak tuh bertiga berpikir, kita harus kuat nih dalam masa COVID kan. Iya. Gimana ya? Karena dulu tuh kita ngambil tema apa? Barong kan karena kesenian tradisional tuh. Ya. Kita mix aja nih sama robot. Karena kita berpikir wah robot ini kuat nih. Ya. Perpaduan tradisional barong sama robot. Sama robot. Kita dulu ngambil si robot tuh dari Bumblebee. Kita mix sama barong dari Bali gitu. Iya. Gitu, Pak. Nah, nanti boleh nih ya gambarnya ditunjukin juga ya. Hasilnya nanti biar Arsnesia semua bisa ikut menikmati juga gambarnya. Cukup singkat sih Pak pengerjaan. Berapa lama tuh dulu? Pengerjaan dari si desain itu. Cuman kelar 4-5 hari ya si pengerjaan desain itu, karena waktu itu kita emang lagi ngerjain juga proyek mural di kampus. Kita seling-seling aja sama proyek yang lomba mural digital itu. Dan alhamdulillah masuk ya. Masuk juara favorit. Ya alhamdulillah lah. Maksudnya nggak jadi juara utama juga. Yang penting udah masuk kelompok juara. Iya Pak. Masuklah ke sana. Nama saya, nama anak-anak, nama kampus. Betul. Ada di sana gitu. Cukup bangga lah. Sampai sana. Itu Pak. Mantap.
Nah, setelah itu masih berkegiatan ini terus. Selain lomba juga yang ini Berkegiatan, proyek dari luar juga masih terus. proyek berkegiatan sih masih sih Pak, karena gini ya, dulu tuh karena saya kan terinspirasi dari kakak, dari lingkungan yang senang musik metal. Saya tuh karena ada di situ jadi kebawa kan ya kan. Tapi sekarang mereka tuh malah nyuruh saya untuk nggak desain itu lagi gitu. Nggak desain itu lagi. Gak tahu mereka bosan atau gimana, nggak tahu. Oh, bikin yang diulang yang lain gitu Nggak, maksudnya? maksudnya Atau dibikin konsep lain lah, konsep jangan metal lain. melulu gitu. Oh, oke. Bosan gitu mereka bilang. Tapi saya tuh masih apa ya? Masih penasaran dengan apa ya? Dengan yang saya lakukan ini gitu, Pak. Saya tuh yakin ini tuh masih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar gitu daripada saat ini. Mau nggak mau, saya harus konsisten dan eksplorasi dan bersenang-senang dengan apa yang saya lakukan gitu kan, Pak. Benar. Apalagi gitu kan, mungkin sampai nggak tahu kapan ya. Yang pasti saya masih pengen lanjutin Tetap di jalur dark ini ya. Iya Pak, karena masih banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai gitu Pak. Oke. Masih pengen ayolah hajar dulu lah sampai istilahnya mah sampai ngorondang gitulah. Oke, buat Arsnesia nanti bisa lihat ya Instagramnya Kang Irfan, itu gambarnya keren-keren banget ya. Jadi alirannya apa, dark apa namanya tadi? Aku sih nyebutnya dark art. Dark art ya, dark art. Dark art, metal ya, kurang lebih Ya. keluarganya itu ya. Dan itu sebenarnya memang pasarnya di dunia kan lumayan besar ya. Lumayan besar sih Pak. Jadi tetap bisa banyak kesempatan dapat order Ya. dari mancanegara ya. Kuncinya cuma satu ya Pak, Nah, konsisten. konsisten ya. Konsisten. Nah, bener nih. Oke, Kang Irfan, ini obrolan kita bisa panjang nih, tapi saya udah dikasih aba-aba tadi tuh. Jadi kita jeda dulu sedikit. Nanti di segmen selanjutnya saya akan minta Kang Irfan untuk memberikan masukan lah buat adik-adik kelasnya ya. Kita break dulu sebentar. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. KI Jakarta sudah melakukan Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. Yes, we are.
Halo Arsnesia, kita lanjutkan kembali obrolan kita dengan Kang Irfan Septiadi. That's your boy. Kang Irfan Septiadi yang lahirnya bulan September, bentar lagi akan ulang tahun ya. Iya Pak. Nah, di segmen terakhir ini saya akan minta Kang Irfan untuk ngasih semangat lah ke adik-adiknya ya, Arsnesia yang sekarang masih kuliah. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan? Mangga. Yang pasti sih terus semangat ya, jangan pernah mengeluh dengan apa yang kalian lakukan gitu. Terus semangat, pantang menyerah, terus kejar mimpi kalian sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Konsisten dan eksplorasi dan bersenang-senang. Mantap. Konsisten, explore, Bersenang-senang. Sip. Nah, terakhir saya ada sesuatu buat Kang Irfan. Iya. Asik. Ini mohon bisa Wih, dipakai supaya tetap ingat dengan kampus kita selalu dan ingat. acara kita ya, Futars. Wih, mantap. Langsung dipakai nih, Pak. Pakai dong, pakai. Boleh. Ya. Sip, mantap. Jadi ini tulisannya Futars, kira-kira ya artinya create your future with ours gitu ya. Asik. Simbolnya ini, tapi mungkin nanti saya juga akan minta bantuan ke Irfan. Mungkin dari sisi desain yang darknya kayak apa nih untuk Futars nih? Boleh, Pak. Nanti ya, buat yang nanti. Boleh. Sip, mantap. Oke, sekarang kita akan tutup. Kita akan ucapkan yel-yel kebanggaan kita ya, Siap, bareng-bareng. You ours? Yes, we we ours. Sip, nuhun Kang Irfan. Oke Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Kang Irfan Septiadi yang luar biasa. Dan kita masih akan terus mendatangkan narasumber, tamu-tamu yang juga luar biasa. Nantikan Futars berikutnya. Futars, create your future with ours. Futars, create your future with ours.